Inilah renungan Cahaya Kemenangan Kamis 21 Mei 2020. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yalah Bapa kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh merayakan, mengenang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami apa makna dari kenaikan Yesus ke surga dengan seutuh-utuhnya, sehingga kami tetap dapat menjadi murid-murid yang setia meneladan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersiap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini ikut atau lanjut. Dan ayat yang melandasinya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, para murid menatap ke langit. Mereka terpesona, mereka terpana dengan Yesus yang di atas terus naik meninggalkan mereka. Dan hal itu membuat mereka lupa pada keberadaan diri mereka dan tanggung jawab mereka yang ada di bawah. Mereka melupakan bahwa sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah mengutus mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saking asiknya mereka memandang langit, memandang yang di atas, mereka lupa yang di bawah. Mereka begitu ingin ikut Tuhan Yesus. Sampai kemudian ada dua orang berpakaian putih menghampiri mereka dan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan datang kembali." Kehadiran dua orang berpakaian putih itu menyentak mereka, menyadarkan mereka bahwa Kristus akan datang kembali. Mereka mungkin terdiam juga dan kembali mengingat, ya, Kristus meminta kita bukan untuk diam, terpesona, terpana, berdiam diri saja, melongo, tapi harus bertindak sesuatu, melanjutkan tugas pengutusan di tengah dunia ini, menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ya, kisah kenaikan Yesus ini adalah sebuah kisah peralihan dari karya Yesus di dunia menjadi karya yang lebih luas, yakni dengan karya para murid dan bahkan gereja di dunia. Bukan hanya hari itu, tapi terus sampai hari ini dan ke masa depan. Dan peralihan-peralihan yang terjadi terus terjadi sampai hari ini. Ada banyak peralihan yang terjadi, ada banyak perubahan yang terjadi, tapi tugas kita tetap sama, tanggung jawab kita tetap sama. Kita harus mengisi masa-masa kedatangan sebelum Yesus datang kembali ke dunia ini dengan pergi ke tengah-tengah dunia memberitakan kabar sukacita. Saudara-saudara, tugas kita hari ini adalah terus berbagi kabar sukacita itu. Terlebih kita saat ini
berada di tengah keadaan di mana banyak berita-berita yang mendatangkan duka cita, yang mendatangkan kesedihan, yang mendatangkan ketakutan, yang membuat banyak orang menjadi putus pengharapan. Di saat ini dunia butuh kabar baik. Dunia membutuhkan kita untuk menyuarakan kabar baik, untuk menceritakan kisah-kisah indah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita dan akan memampukan kita melalui semua tantangan. Marilah kita memviralkan kabar sukacita. Hentikan menebar ketakutan. Hentikan keinginan untuk mencari-cari nubuat. Hentikan mencari-cari janji-janji yang mengecewakan. Sebarkan Kristus. Sebarkan sukacita. Bagilah pengharapan. Terus lakukanlah kebaikan. Dengan demikian, kita akan mampu menjadi murid-murid Kristus yang tidak lagi fokus ke atas, tapi mau fokus melanjutkan tanggung jawab kita sebagai murid di tengah dunia ini. Ikut atau lanjut? Keduanya. Kita harus mengikut jalan Tuhan Yesus, sekalipun kita belum ikut ke surga, sebab kita masih harus melanjut di dunia. Selamat mengikut Yesus dan melanjutkan karya Kristus di tengah dunia ini, sampai Ia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tolong kami supaya kami mengingat betul akan tugas dan tanggung jawab kami di tengah dunia ini, di masa-masa ini, ketika kami terus juga menantikan kedatangan-Mu kembali. Tolonglah kami bukan berfokus pada hal-hal yang rumit, tapi tolonglah kami untuk berfokus pada bagaimana Engkau senantiasa menolong kami di tengah kerumitan kami, dan Engkau akan terus menolong kami untuk menemukan pengharapan demi pengharapan setiap harinya. Mampukanlah kami juga untuk membagikan pengharapan kepada banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Renungan Cahaya Kemenangan Kamis 21 Mei 2020. Sampai jumpa dalam Renungan Cahaya Kemenangan hari esok. Tuhan memberkati.